Selamat pagi saudaraku dimanapun saja berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Jemaat GKE Epata Banjarmasin, edisi Sabtu 9 Oktober tahun 2021 dengan nas terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 15 ayat 1-9 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah sumber kehidupan, kami ada dan boleh menerima hari baru saat ini karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya kesempatan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat dan kembali berkarya. Hari ini Tuhan, kami akan memulai hidup kami kembali. Kami akan kembali berkarya dan menjadi berkat. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi penopang, kekuatan bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan mampukan kami untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ketika membaca nas ini, mungkin sebagian pembacanya menarik kesimpulan bahwa tiga pemeran dalam nas ini, yaitu Yesus, orang Farisi, serta ahli Taurat, memang punya hubungan yang kurang baik. Tepatnya orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang acap kali mencari gara-gara atau kelemahan Yesus untuk menyerang, mempermalukannya di depan umum. Namun sebenarnya perkataan mereka dalam ayat 3, yaitu mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudaraku, ini sama sekali tidak ada karena dendam, tapi pertanyaan ini murni karena mereka bingung, kemudian marah, kaget, karena hal penting di dalam adat istiadat Yahudi tidak dilakukan oleh para murid Yesus. Perlu kita ketahui saudaraku bahwa tradisi atau adat istiadat mencuci tangan dalam masyarakat Yahudi tidak ada hubungannya dengan kebersihan tubuh atau hal yang higienis. Tapi konsep tahir dan najis ini semata-mata merupakan persoalan seremonial. Nah, bagi seseorang, tahir adalah keadaan di mana ia boleh beribadah dan menghampiri Allah. Sedangkan najis adalah keadaan yang tidak memperbolehkannya untuk beribadah. Misalnya ketika seorang perempuan sedang mengalami pendarahan atau haid, atau ketika ia memegang jenazah, itu dianggap najis dan ia tidak boleh beribadah kepada Tuhan sebelum mentahirkan dirinya dengan seremonial yang cukup rumit. Dan setiap orang yang dianggap najis, ia ibarat orang yang menyebarkan penyakit yang menular. Nah, setiap apapun yang dipegang atau yang disentuhnya di sekitarnya itu akan menjadi najis. Karena itu saudaraku, bagi para ahli Taurat dan orang Farisi ini, persoalan penting adalah ketika mereka melihat para murid Yesus ini tidak melakukan seremonial yang ada. Dan ini bagi mereka adalah sesuatu yang penting, boleh dikatakan persoalan hidup dan mati. Setiap orang yang melanggar atau tidak mematuhinya dianggap berdosa besar. Nah, mereka menyamakan seremonial, mencuci tangan atau mentahirkan tubuh ini sama pentingnya dengan melakukan dasatita. Tapi yang menarik saudaraku, di sini Yesus tidak menanggapi pertanyaan itu. Melainkan Yesus mengambil contoh lain, yaitu seperti yang tertulis dalam ayat 3-6. Perkataan Yesus ini saudaraku mengandung dua hal. Yang pertama, korban dapat berarti apa yang dipersembahkan kepada Allah. Misalnya ada seseorang yang mempunyai orang tua yang miskin. Lalu saat orang tua tersebut datang untuk meminta bantuannya, ada cara yang dapat ditempuh anak untuk mengelak memberikan pertolongan,
yaitu dengan mengatakan bahwa seluruh yang ia punya, harta benda miliknya apapun saja itu sudah diserahkannya kepada Allah dan juga kepada bait Allah. Nah, si anak bisa memanfaatkan aturan yang dibuat oleh para ahli Taurat untuk menghilangkan atau menghapus salah satu dasar titah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, karena ia sudah memberikan segala sesuatu miliknya berkorban untuk Allah, sehingga ia terbebas dari kewajiban untuk menolong, untuk membantu orang tuanya, karena ia sudah memberikan segala sesuatu apapun yang ia miliki kepada Allah, dan ini dapat dibenarkan. Lalu yang kedua, saudaraku, korban juga bisa mempunyai arti lain, yaitu korban dipakai sebagai sumpah. Misalnya bisa jadi suatu ketika seorang anak sedang marah, emosi kepada orang tuanya dan berkata kepada orang tuanya, korban segala sesuatu milikku tidak akan dipakai untuk menolongmu. Atau dengan bahasa lain, bahwa aku tidak akan pernah menolong ayah dan ibuku dalam hal apapun. Bayangkan saudaraku, jikalau di kemudian hari ia sudah menyadari kesalahannya, emosinya sudah mereda, ia ingin menarik perkataannya, dan ia mau mengurus dan menolong orang tuanya. Tapi jika hal ini didengar atau sampai kepada ahli Taurat, dengan tegas mereka akan katakan bahwa sumpah tidak boleh dilanggar. Dan mereka juga, para ahli Taurat ini, akan mengutip kalimat atau perkataan dalam kitab Bilangan yang mengatakan, Bilangan pasal 32 ayat 2, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataan itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Artinya sumpah itu, saudaraku, harus tetap dijalani, harus tetap ditaati sekalipun melanggar hukum kemanusiaan dan juga melanggar hukum Allah. Inilah yang terjadi dengan apa yang Yesus maksudkan di dalam nas ini. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada ahli Taurat bahwa kamu memakai tafsiran Tauratmu, memakai tradisimu untuk memaksa seseorang tidak menghormati ayah dan ibunya, sekalipun ia telah menyesal, sekalipun ia telah bertobat, sekalipun ia telah melihat yang benar. Karena itu dengan keras dalam ayat 7 Yesus berkata kepada mereka, hai orang-orang munafik. Di satu sisi mereka menuntut para murid Yesus melakukan tradisi adat istiadat untuk mencuci tangan, dan ketika hal itu tidak dilakukan, mereka menganggap ini adalah dosa besar karena tidak menaati tradisi pada saat itu. Tapi di sisi lain, mereka membawa orang ke dalam pencobaan dan menjadikan seseorang berdosa dengan tidak menghormati orang tuanya karena terikat sumpah, dan mengutip nas Alkitab untuk menjadikan sebuah pembenaran. Saudaraku, dari nas ini kita dapat belajar bahwa beribadah kepada Tuhan jangan hanya sekedar seremonial, jangan hanya sekedar ibadah saja atau kewajiban saja. Sebab jika itu sekedar kewajiban, maka bisa jadi orang akan kehilangan nilai-nilai spiritual. Orang akan kehilangan nilai-nilai hidup di dalamnya. Orang bisa jadi ia aktif beribadah, ia aktif dalam organisasi gereja, ia aktif dalam persekutuan, tapi hidupnya terasa kosong. Hidupnya tidak berdampak bagi sekitar. Semua hanya sekedar rutinitas, tapi semua kering, semua terasa semu. Berbeda jika ibadah itu, saudaraku, merupakan panggilan jiwa,
memang kebutuhan rohani di mana seseorang memerlukan Tuhan sebagai penyemangatnya, sebagai pendamping, sebagai penopang yang memberinya kekuatan, yang memberinya damai sejahtera. Hidupnya akan membawa berkat, hidupnya akan berdampak bagi sekitar. Dan ini merupakan panggilan untuk kembali menjadi berkat karena ia merasa diberkati Tuhan. Ia menjadi sesuatu yang berharga bagi sesama, yang ia wujudkan dalam tindakan dan juga perkataan sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Saudaraku, di sini sudah terlihat bedanya, bukan? Yang pertama, para murid yang tidak terikat dengan tradisi adat istiadat pada saat itu, tapi hidup mereka berdampak dan menjadi berkat bagi sekitar, bagi orang lain. Dan ini membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang menerima kebaikan mereka. Yang kedua, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang taat kepada agama, teliti dan seksama menjalani seremonial, tapi tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tidak membawa orang lain kepada pertobatannya kepada Allah demi aturan agama, karena aturan agama yang mengikat dan tidak membawa berkat bagi orang lain. Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Yang mana menjadi pilihan kita? Kiranya hikmat dari Tuhan menolong kita memilih, memutuskan, menjalani sesuai kehendak Tuhan. Selamat berkarya, selamat menjadi berkat, saudaraku. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.